Saya juga berharap 30 yang ikut hari ini harus lulus semua. Nah, untuk itu, semua aturan yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi harus ditaati dengan baik. Berharap semoga kerjasama ini akan berkelanjutan dan perlu ditingkatkan lagi. Demikian. Bahwa wali peserta yang dilatih pada saat ini di mana mereka adalah Bismillahirrahmanirrahim. Total peningkatan kapasitas bidang konstruksi bagi petugas dan warga binaan kemasyarakatan di Lapas Rutan wilayah Papua. Dengan misi saya menyatakan buka. Kanwil Papua bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura mewujudkan sinergi Bina SDM petugas pemasyarakatan. Bertempat di ruang rapat Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayurbaba SH MSI menjalin sinergitas dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura guna membina sumber daya manusia, lembaga pemasyarakatan terutama pelatihan dan uji sertifikasi mandor las, mandor kayu, serta pengajar di bidang konstruksi. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting diikuti oleh seluruh jajaran unit pelaksana teknis di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Papua, baik pemasyarakatan maupun keimigrasian. Kepala Balai Jasa Konstruksi Jayapura Suprapto Adi Saputro yang mengucapkan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Papua yang mana telah membangun sinergitas bersama Balai Jasa Konstruksi guna membina keterampilan narapidana dan tahanan di dalam lapas. Akan mengucapkan kepada Bapak Kakanwil yang sangat apresiatif untuk kerjasama ini dan keinginan daripada Balai Jasa Konstruksi kerjasama ini supaya bisa ditingkatkan lebih luas lagi, mulai dari jabatan kerja apa yang diperlukan. Saya berharap semoga kerjasama ini akan berkelanjutan dan perlu ditingkatkan lagi. Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayurbaba dalam arahan dan sambutannya mengatakan pihaknya mendorong sinergitas dengan Balai Jasa Konstruksi guna pengembangan sumber daya manusia di jajaran lapas se-Papua. Kegiatan ini akan menjadi program prioritas Kakanwil Kemenkumham Papua. Kedepan, Kanwil Kemenkumham Papua akan segera merumuskan dan mengambil langkah-langkah konkret terkait sinergitas bersama Balai Jasa Konstruksi dengan divisi pemasyarakatan guna membimbing sumber daya manusia di jajaran lapas, sehingga dengan bimbingan dan pelatihan ini dapat berguna bagi para narapidana ketika ia bebas nanti bisa menjadi pembekalan untuk mereka. Dan kita berterima kasih dan berapresiasi yang tinggi kepada Balai Jasa Konstruksi. Tepuk tangan dulu untuk Kepala Balai. Karena selain pembinaan secara internal di dalam lapas-lapas kita, pegawai kita yang menjadi instruktur juga dipakai oleh Balai Jasa Konstruksi untuk memberikan pelatihan di luar warga binaan. Nah, ini tentu sebuah sinergitas yang terbaik, kolaborasi yang terbaik, karena mereka memiliki kompetensi dan profesionalisme. Untuk itu kegiatan hari ini kami lakukan dan kami dorong untuk harus dilakukan. Dan hari ini kita berterima kasih karena akan dibuka langsung oleh Ibu Sesdirjen dari Direktorat Jasa Konstruksi, tapi juga ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pembinaan Latihan Kerja dan Produksi. Sambutan juga disampaikan oleh Direktur Bina Pemasyarakatan Turman Hutapea. Dalam sambutannya berharap dengan kegiatan pelatihan sumber daya manusia pemasyarakatan yang dilakukan atas kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Papua dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura ini dapat memberi bekal bagi narapidana dengan tujuan tidak melanggar hukum lagi. Turman Hutapea juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang mana telah melakukan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Kementerian PUPR atas sinergitas yang baik, di mana ada 30 peserta tahun ini siap mengikuti pelatihan mandor las dan mandor kayu, ujar Turman Hutapea.
beserta jajaran, kami menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang telah saudara lakukan dalam rangka mewujudkan Kemenkumham Papua yang pasti IFA, transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi. Teruslah bergerak maju perubahan, menuju perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan sesuai tugas dan fungsi dengan melakukan kajian-kajian untuk mengembangkan sumber daya petugas kemasyarakatan daerah demi membangun citra institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik. Dapat nantinya dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab dalam membina dan membimbing warga binaan masyarakat daerahnya menjadi masyarakat yang baik dan berdaya guna. Sambutan juga disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Konstruksi Dewi Komistriana sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan tersebut dengan menyampaikan apresiasi kepada Balai Konstruksi Wilayah 7 Jayapura dan Kanwil Kemenkumham Papua dalam melakukan kegiatan ini. Dengan digelarnya pelatihan ini, harapannya bagi peserta yang telah memiliki sertifikat pelatihan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Untuk dapat menambah jumlah sumber daya manusia konstruksi, ya, baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi kuantitasnya, tapi kami juga berharap ini dapat betul-betul memberikan manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dan juga kepada bapak-bapak semuanya yang ada di lapas, baik manfaat pada masa sekarang maupun manfaat nanti pada saat bapak-bapak sudah berada di lingkungan masyarakat. Baik ikut pelatihan dan uji kompetensi pada hari ini, tentunya kami sangat mengharapkan di kemudian hari setelah uji kompetensinya, setelah mendapatkan sertifikat, dapat ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan Balai Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Bagian Program dan Humas Hendik Pagiling, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sekota Jayapura. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, juga para instruktur, tapi juga kepada Direktorat Jenderal Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yang memberikan dukungan penuh, juga kepada Pak Direktur Pembinaan Latihan Kerja dan Produksi yang juga hadir secara virtual memberikan sambutan. Kegiatan hari ini menjadi komitmen kita semua. Untuk itu saya berpesan dan berharap semua pegawai harus mengikuti kegiatan ini dengan disiplin, karena disiplin menjadi kunci keberhasilan mereka dan juga dalam upaya peningkatan profesionalisme mereka. Apa yang kita lakukan ini bagian dari mewujudkan tata nilai Kemenkumham pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, dan juga tata nilai Kantor Wilayah Papua pasti tiba. Jadi tentu karena 2019 23 pegawai di Papua Barat lulus semua memiliki sertifikat, saya juga berharap 30 yang ikut hari ini harus lulus semua. Untuk itu semua aturan yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi harus ditaati dengan baik. Mereka harus mengikuti dan juga arahan kegiatan pelatihan yang dipimpin langsung oleh para instruktur itu harus bisa diikuti dengan baik. Mereka ini dipersiapkan menjadi instruktur mandiri, sehingga ada lompatan kompetensi dari mereka yang mengikuti dalam tahapan pelatihan pemula. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Untuk itu kantor wilayah akan menambah beberapa materi substantif di luar materi pembinaan yang dilakukan dari pagi sampai sore. Mungkin setiap malam kita akan atur 1 jam saja sebelum mereka beristirahat, ada tambahan-tambahan materi untuk peningkatan kompetensi mereka. Nah, proses ini dilakukan karena mereka menjadi agen penting untuk sebuah perubahan. Dan akan ada kegiatan lanjutan seperti dukungan Ibu Ses tadi, dan tentu kita berharap dia akan menjadi program unggulan, program prioritas di Kanwil Papua nanti di 2022. Tentu berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi. Kami dari instruktur
di mana berharap bahwa para peserta yang dilatih pada saat ini, di mana mereka adalah pegawai-pegawai lapas yang disiapkan untuk nantinya mereka juga bisa melatih para narapidana atau warga binaan yang ada di dalam lapas. Tujuannya ada 3. Yang pertama kompetensi. Mereka nanti dibekali dengan kompetensi. Kompetensi itu kita bicara tentang pengetahuan, kita bicara tentang keterampilan, serta nanti kita bicara tentang sikap kerja para peserta ini. Dan yang kedua, setelah mereka memiliki kompetensi, mereka akan berkompeten. Kompeten dalam arti kompetensi yang mereka miliki itu mereka bisa pakai untuk kembali melatih para warga binaan. Terus yang ketiga, di mana pembelajaran ini dari kompeten itu mereka akan belajar lebih banyak dari beberapa sumber-sumber yang ada tentang kompetensi baik di bidang konstruksi kayu sendiri maupun di bidang las. Sehingga apa yang mereka dapatkan itu mereka bisa belajar individu sebagaimana mereka akan tularkan di dalam pembelajaran klasikal nantinya. Karena kompetensi ini kita tidak bisa gunakan sistem daring yang sekarang ini, tetapi kita lebih condong pada keterampilan. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.